Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibika sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad dan senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini, yaitu di dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, adalah menjelaskan mengenai tentang apa hukumnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat apabila seseorang tersebut itu meninggalkan akan rukun-rukunnya sholat, meninggalkan akan syarat-syaratnya sholat, kemudian meninggalkan apa-apa yang diwajibkan di dalam ibadah sholat itu sendiri, serta meninggalkan hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang syarat-syarat sahnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat, kemudian rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat, kemudian wajib-wajibnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat, serta hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Lalu Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau memberikan semacam kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah bagaimana hukumnya seseorang yang meninggalkan tentang syarat-syarat sahnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat, kemudian wajib-wajibnya sholat, kemudian sunnah-sunnahnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ahkamun Nisa, tepatnya halaman yang ke-28. Beliau mengatakan, faslun, fasal menerangkan, faman maka barang siapa akhalla menghilangkan bisyartin
bisyartin dengan syaratnya sholat li ghairi udrin, tanpa adanya udur, lam tan akid sholatuh, maka sholatnya itu tidak sah. Sebagaimana beliau mengatakan, Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, bahwasanya apabila atau barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara daripada syarat-syaratnya sholat, maka sholatnya seseorang tersebut itu tidak sah alias batal li ghairi udrin, yang mana seseorang tersebut itu meninggalkan ataupun menghilangkan salah satu daripada syarat-syarat sahnya sholat itu tanpa adanya udur syar'i, maka sholatnya itu tidak sah alias ibadah sholatnya itu tidak sah. Lantas apakah syarat-syarat sholat itu sama dengan para ulama yang bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada episode-episode yang sebelumnya, Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, kebetulan beliau adalah salah satu ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Ahkamun Nisa, di antara syarat-syaratnya sholat itu yang pertama adalah suci dari hadas, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian begitu juga syarat-syaratnya sholat, seseorang tersebut itu masuk waktu masuknya ibadah sholat. Maksudnya apa? Jangan sampai melaksanakan ibadah sholat itu tidak sesuai dengan waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam. Ya. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah rahimallahu ta'ala, hal ini termasuk daripada syarat-syarat sahnya ibadah sholat. Tetapi Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala memasukkan niatnya sholat itu bukan pada rukun-rukunnya sholat, tetapi masuk dalam syarat-syarat sahnya sholat. Berbeda dengan kalangan ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah, niat itu adalah bagian daripada rukun-rukunnya sholat. Sedangkan Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi, yaitu salah satu ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal, niat itu adalah bagian daripada bagian daripada syarat-syaratnya sholat. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu memiliki persepsi yang sama, memiliki pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan ataupun yang menghilangkan salah satu di antara syarat-syaratnya sholat maka tanpa ada udzur, maka ibadah sholatnya itu tidak sah.
Salah satunya diantaranya adalah suci dari hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis. Jadi kalangan ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya ketika seseorang tersebut itu harus dalam keadaan suci pakaiannya. Sama dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sama dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau juga mengatakan wasattarah, dan begitu juga menutup aurat di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu juga sama. Ketika seseorang tersebut itu melaksanakan ibadah sholat di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, maka wajib, dan itu bagian daripada syarat sahnya sholat, harus menutupi aurat. Kapan? Pada saat pelaksanaan ibadah sholat, kecuali kalau dalam keadaan ma'dzur. Nah, sebagaimana di sini dikatakan li ghairi udrin, tanpa ada udur. Apabila ada udur maka tidak masalah. Contoh seperti apa? Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Baijuri, apabila ada seseorang berada dalam satu tempat yang mana pakaian tersebut itu semuanya najis. Seperti halnya seseorang tersebut itu berada di dalam satu penjara. Di dalam penjara tersebut ya itu tidak disediakan pakaian yang suci. Sedangkan pakaian yang ia pakai itu adalah najis. Kemudian seseorang tersebut itu hendak sholat. Maka di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah maka sholatlah sambil telanjang kalau seandainya tidak ada mendapati pakaian satupun untuk menutupi auratnya. Untuk apa? Lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Jadi sholat sambil telanjang. Sama halnya seperti seseorang tersebut itu berada dalam satu tempat, dia mau berwudu tidak bisa, dia mau bertayamum tidak bisa karena nggak ada debu. Lantas apakah dia tidak sholat? Tidak. Boleh dia itu tanpa bertayamum, tanpa berwudu, yang disebut dengan sholatul lifaqidit tahurain. Jadi sholat ya tanpa bersuci, baik itu tidak berwudu dan tidak bertayamum. Ya, sholat lihurmatil wakti, yaitu sholat untuk menghormati waktu sholat. Dan itu diperbolehkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Dan begitu juga sama halnya di kalangan ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Ahkamun Nisa. Kemudian selanjutnya waman taraka ruknan falam yadhkurahu hatta salima batalat salatuh. Di sini dikatakan dan barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun-rukunnya salat, falam yadhkurha. Lalu seseorang tersebut itu apa? Tidak mengingat sama sekali hatta salima, sampai dia itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia ingat bahwasanya rakaat yang kedua dia tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya itu batal. Kalau seandainya seseorang tersebut itu rakaat yang pertama tidak membaca suratul Fatihah, maka tambahkan rakaat atau tambahkan satu rakaat lagi. Kenapa? Karena rakaat yang pertama itu tidak dihitung dikarenakan ia meninggalkan salah satu daripada rukun-rukunnya sholat. Apabila seseorang tersebut itu meninggalkan salah satu di dalam rukun-rukunnya sholat,
walaupun dalam satu rakaatnya dia itu meninggalkan, contoh dia baca Fatihah, satu rakaatnya baca suratul Fatihah, tapi dia meninggalkan ruku, maka tidak dihitung rakaat yang pertama. Kenapa? Karena dia meninggalkan daripada rukun-rukunnya sholat. Kalau seseorang tersebut itu meninggalkan salah satu daripada rukun-rukunnya sholat sampai dia itu salam dan dia tidak mengingat sama sekali, setelah salam baru ingat, maka sholatnya seseorang tersebut itu perlu diulangi lagi. Kalau dia itu yakin, kalau dia itu yakin bahwasanya sholatnya itu adalah meninggalkan salah satu di dalam rukun-rukunnya sholat itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu menarik sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala di dalam kitabnya. Di sini dikatakan, maka dan barang siapa yang meninggalkan rukun-rukunnya sholat falam yudhkurahu, lalu seseorang tersebut tidak mengingat bahwasanya ia meninggalkan rukun-rukunnya sholat, hatta salima sampai ia mengucapkan salam, batalat sholatuhu, batal sholatnya, amdan kana au syahwan, baik seseorang tersebut itu dalam keadaan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, tetap di kalangan ulama Al-Imam Ahmad bin Hambal ibadah sholat seseorang tersebut itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Baik itu dilakukan dengan cara sengaja ataupun dengan dalam keadaan lupa. Ya. Kemudian selanjutnya waman taraka wajiban amdan fa hukmu rukni. Lalu di sini dikatakan oleh Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, waman dan barang siapa taraka meninggalkan wajiban, wajibnya salat, amdan dalam keadaan sengaja, fa hukmuhu, maka dihukumi hukmu tarkur rukni, dihukumi sama seperti seseorang tersebut itu meninggalkan salah satu di dalam rukun-rukunnya sholat itu sendiri. Tetapi ya, hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, pendapat Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi yang bermadhab kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda dengan pendapatnya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Salah satunya ataupun di antaranya bahwasanya wajibnya sholat itu adalah mengucapkan kalimat takbir selain takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya orang yang bermadhab kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, dia ruku lupa tidak membaca takbir, dia sujud lupa tidak membaca takbir, ya, apabila seseorang tersebut itu meninggalkannya dalam keadaan sengaja, maka batal sholatnya. Jadi dia itu sengaja tidak mengucapkan takbir pada saat ruku, pada saat sujud tidak mengucapkan takbir, pada saat duduk di antara sujud tidak mengucapkan takbir, sengaja dia tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sengaja, maka sholatnya seseorang tersebut itu batal. Ini pendapat yang dipakai oleh ulama yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hambal, salah satunya yang mengarang kitab ini yaitu Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala. Ya. Fa in taraka sahwan sajada lis-sahwi. Tetapi ketika seseorang tersebut itu meninggalkan kalimat takbir selain takbiratul ihram dengan dalam keadaan lupa, maka disunnahkan seseorang tersebut itu
adalah untuk melakukan sujud sahwi. Berbeda dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Di kalangan ulama, al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala takbiratul intiqal. Ya, takbiratul intiqal yaitu mengucapkan kalimat takbir pada saat pemindahan rukun dari rukun yang pertama ke rukun yang kedua, rukun yang ketiga, seperti mau sujud, kemudian mau sujud, kemudian mau ruku, mau duduk di antara dua sujud, kemudian mau tasyahud, kemudian mau berdiri lagi. Itu disebut dengan takbiratul intiqal. Maka apabila seseorang tersebut itu meninggalkan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, maka sholatnya seseorang tersebut itu tetap sah. Beda kalau madhabnya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau madhabnya al-Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seseorang tersebut tidak mengucapkan kalimat takbirul intiqal, dalam keadaan sengaja dia tinggalkan, dia tidak ucapkan, maka ibadah sholatnya itu tidak sah. Sama seperti meninggalkan rukun-rukunnya sholat. Tapi kalau dalam keadaan lupa, itu disunnahkan sujud sahwi. Sedangkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah tidak disunnahkan sujud sahwi dan sholatnya pun juga sah. Nah, sholatnya pun sah. Ya, kalau seseorang tersebut itu apa? Meninggalkan dalam keadaan sengaja ataupun dia itu tidak melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, takbiratul intiqal itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah hayat di dalam sunnah-sunnahnya sholat. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan, fa in taraka sunnat au hay'ah lam tabtul salatuhu bihalin. Di sini dikatakan oleh al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi, maka apabila seseorang itu meninggalkan sunnah ataupun sunnah-sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah sholat, maka ibadah sholatnya itu tetap sah. Dan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hanbal dan di kalangan ulama yang bermadhab di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Cuman di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, apabila yang ditinggalkan itu adalah sunnah ab'ad, itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wahal yasjudu lis-sahwi. Lalu beliau mengatakan, siapa? Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi. Apakah orang-orang yang meninggalkan sunnah hayat itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi? Beliau mengatakan, yakhruju ala riwayatain. Ada dua riwayat. Maksudnya apa? Ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnahkan. Tetapi mayoritas di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sunnah hayat itu tidak disunnahkan ya, untuk melakukan sujud sahwi, dan itu adalah pendapat yang jumhur, pendapat yang mayoritas di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian episode kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memperjelas apa efeknya seseorang tersebut itu meninggalkan akan syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, wajib-wajibnya sholat, kemudian sunnah-sunnahnya sholat. Kenapa? Agar kita lebih berhati-hati di dalam pelaksanaan ibadah sholat, mana yang disunnahkan, mana yang diwajibkan, mana yang disyaratkan, dan mana yang termasuk daripada rukun-rukun di dalam ibadah sholat itu sendiri. Dan mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang barokah, usia yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.